Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwanti-wanti memesan kepada kita bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita harus menjaga. Tapi ada yang bisa menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya, qudrat dan iradatnya, bahwa sampai saat ini kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, wabil khusus kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang selalu setia dan taat melaksanakan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18. Dan malam ini adalah malam yang ke-19 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu, bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita terutama ibadah puasa, yaitu sudah melaksanakan 18 hari. Untuk itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita selalu introspeksi, mari kita selalu koreksi ibadah puasa kita wabil khusus. Mudah-mudahan ibadah kita dari tahun ke tahun selalu bertingkat dan bertingkat terus kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwanti-wanti memesan kepada kita bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita harus menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan nilai-nilai pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau yang membatalkan ibadah puasa, kita sudah mengerti dan paham sekali bahwa di antara yang membatalkan ibadah puasa itu adalah makan dan minum di siang hari, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi ada yang bisa menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita jaga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita sedang berpuasa, maka kita harus menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa tadi. Di antara yang bisa menghilangkan pahala puasa tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apabila kita sedang berpuasa, seseorang sedang berpuasa tetapi dia mengucapkan sesuatu yang tidak benar, atau dengan kata lain dia suka berbohong atau berdusta, maka bisa mengurangi pahala puasanya dan bahkan bisa menghilangkan pahala puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini kelihatan sepele namun berdampak negatif kepada ibadah puasa kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa, maka dia tidak mendapatkan pahala puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan haus dan dahaga. Mungkin karena kita tidak bisa menjaga lidah kita tidak bisa menjaga ucapan kita, karena kita pada saat berpuasa mungkin ada berkata sesuatu yang tidak benar atau berbohong. Ini yang perlu kita jaga. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adalah kata Rasulullah SAW, orang yang sedang berpuasa, apabila dia suka menggibah, maka itu bisa juga menghilangkan pahala puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menggibah?
menggibah adalah membicarakan atau menggunjing atau menggosip atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ini yang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sedang berpuasa tapi dia pekerjaannya setiap hari menggibah misalnya, mulai dari habis selesai sholat subuh ngobrol kemudian menggibah dicampur juga dengan berdusta padahal dia sedang berpuasa, maka itu akan mengakibatkan pahala puasanya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jaga. Mudah-mudahan dari awal kita menunaikan ibadah puasa di tahun ini sampai 18 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan dusta dan juga perbuatan gibah tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba juga bisa bisa mengurangi pahala puasa dan bahkan bisa menghilangkan pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mengadu domba? Mengadu domba itu bisa dikategorikan bermuka dua. Di satu sisi dia berbicara lain, di satu sisi lagi dengan yang lainnya dia berbicara lain. Kemudian terjadilah perselisihan antara si A dengan si B misalnya. Itu akibat dari perkataan kita yang sifatnya mengadu domba, dan itu juga akan menghilangkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari selalu kita jaga, kita perhatikan ini agar nilai pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap bagus dan tetap meningkat dari tahun ke tahunnya supaya kualitas ibadah kita menjadi lebih sempurna. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang bisa menghilangkan pahala puasa itu bisa juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang yang sedang berpuasa dia melihat sesuatu yang kemudian dia melihat sesuatu itu bisa menimbulkan syahwat. Bisa dalam artian syahwat seksual, bisa dalam artian syahwat ingin makan sesuatu, juga bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman media sosial seperti ini, mungkin di hari-hari misalnya duduk santai kemudian sendiri kemudian browsing di internet melihat foto-foto porno seksual dan lain sebagainya, kemudian menimbulkan perasaan hawa nafsu seksual. Nah, itu juga akan mengakibatkan hilangnya pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat di bulan suci Ramadan ini, ya hati-hati kita menggunakan media sosial, Facebook dan lain sebagainya, melihat sesuatu yang bisa menimbulkan nafsu birahi misalnya, cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi puasa ini kepada tiga kategori atau tiga golongan, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk kepada 10 hari yang kedua. Dan malam ini adalah malam yang ke-19. Nanti malam besok itu malam yang ke-20, berarti terakhir 10 hari yang kedua. Apa yang harus kita kerjakan di 10 hari yang kedua ini? Para ulama mengajarkan kepada kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka di 10 hari yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan kehilapan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu kita merenung, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh kemuliaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu, dan kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan selesainya bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, kita mendapatkan predikat manusia yang la'allakum tattaqun, yaitu manusia atau orang-orang yang
mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.